Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad Afandi. Nomor induk mahasiswa 2022 021 0053. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan yang berperan penting atau strategis dalam upaya membangun watak atau karakter bangsa Indonesia. Banyak persoalan kebangsaan dihadapi bangsa Indonesia di dewasa ini. Kuatnya arus globalisasi semakin menambah rumit persoalan kebangsaan Indonesia. Saat ini, Indonesia mengalami dekarakterisasi yang ditandai dengan persoalan-persoalan kebangsaan seperti korupsi, kekerasan atas nama agama, kerusuhan antar siswa. Semua permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia bermuara pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Menurut desain induk pengembangan karakter bangsa, semua permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia mau menegaskan bahwa terjadi ketidakpastian jati diri dan karakter bangsa yang bermuara pada 1. Disorientasi dan belum dihayatinya nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa. 2. Keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila. 3. Bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Memudarkan kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. 5. Ancaman disintegrasi bangsa dan melemahnya kemandirian bangsa. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Definisi pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli. Menurut Zamroni, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat untuk berpikir kritis dan bertindak demokratis. Sedangkan menurut Merpin Panjaitan, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokrasi dan berpartisipasi melalui pendidikan yang dialogik. Berdasarkan beberapa pendapat di atas tersebut, disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang civic knowledge, civic skill, civic participation, yang bertujuan untuk mendidik generasi muda, khususnya mahasiswa, menjadi warga negara yang demokratis berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemen. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan. Secara umum, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran warga negara dan berwawasan kenegaraan, serta perilaku dan sikap cinta tanah air dengan bersediakan wawasan Nusantara, kebudayaan bangsa, serta ketahanan nasional yang ada dalam diri calon penerus bangsa yang saat ini sedang mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni. Macam-macam pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau civic education yaitu demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani. Pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge yaitu kemampuan kecakapan yang terkait dengan materi inti. Sikap kewargaan atau civic disposition yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan kesadaran dan komitmen warga negara, antara lain komitmen akan kesadaran gender, toleransi, kemajemukan, dan komitmen untuk peduli. Peran pendidikan kewarganegaraan. Peran pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian-bagian dari kelompok mata kuliah pendidikan pengembangan kepribadian. Maka jelaslah bagi kita bahwa mata kuliah ini memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam upaya pembentukan watak baik dan watak kepribadian. Begitu juga watak atau karakter kebangsaan para anak bangsa di negara ini. Hakikat pendidikan untuk membangun karakter. Pada dasarnya, hakikat pendidikan merupakan upaya dalam membentuk karakter bangsa. Hal tersebut sangat ditentukan oleh semangat, motivasi, nilai-nilai, dan tujuan dari pendidikan. Apabila dirumuskan, hakikat pendidikan yang mampu membentuk karakter bangsa adalah pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu, pengetahuan, dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi
yang ditandai keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. Pendidikan pada dasarnya mempunyai prinsip berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan semakin besar. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. Sementara orang Yunani memberikan pengertian hakikat pendidikan sebagai usaha membantu manusia menjadi manusia. Pendidikan karakter mengajarkan kita mengajarkan pemandangan mengenai nilai-nilai kehidupan seperti kepedulian, kejujuran, dan nilai moral lainnya. 1. Membentuk karakter. Pendidikan karakter dapat membentuk karakter seorang atau individu menjadi lebih baik. Jadi seorang pelajar harus mendapatkan pendidikan karakter sejak dini agar terbiasa untuk menjalankan nilai-nilai kehidupan yang baik. B. Mengenali identitas serta karakter pada diri masing-masing. Melalui pendidikan karakter, seseorang akan menemukan identitas dengan mudah melalui jati dirinya. C. Menunjang kreativitas. Dengan adanya pendidikan karakter, bisa mengasah kreativitas seseorang supaya menjadi lebih baik. Pada kesimpulannya, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional dalam berinteraksi dengan alam dan manusia. Sedangkan karakter merupakan kepribadian kumpulan nilai yang melandasi cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas individu yang terbentuk karena pembiasaan. Jadi pendidikan karakter adalah proses pembentukan kepribadian, cara berpikir, dan kepribadian manusia yang terbiasa sehingga menjadi dasar moralitas yang mendorong dirinya untuk mewujudkan sikap dan perilaku yang baik dalam menjalani hidupnya dengan alam dan sesama manusia. Pada hakikatnya, pendidikan yang mampu membentuk karakter bangsa atau berkeadaban. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.